Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita hari ini. Di episode kali ini kita akan membahas kehidupan para pahlawan yang tak terlihat, yang bekerja di balik layar setiap hari, yakni para petani. Mereka adalah tulang punggung keluarga yang meski seringkali terlupakan, sejatinya mereka memiliki peran yang sangat vital dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya Muhammad Fidiansyah. Di sini kita sudah bersama dengan narasumber kita. Boleh diperkenalkan, Pak? Perkenalkan saya Bapak Kusdi sebagai keluarga pun Bapak anak Widiansyah, kan? Muhammad Widiansyah. Asalnya dari mana, Pak? Dari desa mana? Desa Raji, Demak, Kecamatan Demak. Bapak Kusdi ini sudah berapa lama menjadi seorang petani, Pak? Dah mulai tahun 42 tahun. 42 tahun sampai sekarang. Kalau boleh tahu sekarang itu yang dikerjakan sebagai petani itu apa? Pertama padi, lalu keduanya bawang merah dan kedelai, jagung. Kalau boleh tahu, Pak, apa yang membuat Bapak tertarik menjadi petani dan bagaimana perjalanan Anda dimulai? Mulai bulan 9 tanggal berapa ya, pokoknya mulai hari apa aja lah, ada hujan mulai di kerja ini sampai selesai. Yang membuat tertarik apa, Pak? Brambang merah, bawang putih merah, dan itu padi. Seperti apa rutinitas Bapak sebagai petani di desa? Rutinitasnya mulai terus di lahannya brujul sama diolah sampai jadi, lalu tanami sama bawang putih merah itu, lalu 3 bulan udah dipanen. 3 bulan sudah dipanen. Udah. Kalau boleh tahu itu berambang sama padi itu, kalau masalah panen yang cepat yang mana? Atau menanganinya mudah yang mana? Mudah ya padi. Berambang itu mahal, bibitnya, obatnya ya mahal. Enakan padi. Kalau padi itu enaknya gimana? Ya itu biayanya ringan. Iya. Kalau berambang itu mahal banget. Terus ini apa saja jenis tanaman yang Bapak Kusdi tanam sekarang? Sekarang padi. Ya. Lalu kemudian nama bawang merah itu. Bawang merah. Padi dengan bawang merah berarti. Iya. Terus bagaimana cara Anda merawat tanah dan tanaman agar tetap subur dan produktif? Diolah dulu. Iya, baru kalau udah kering lalu disirami sama itu sedot itu air itu, lalu di brujul itu sama mesin itu, lalu ditanami lagi. Bapak kalau di sawah di ladang itu kerjanya sendiri atau bisa sama teman atau? Ya rame-rame. Kalau sendirian ya lama nggak selesai. Iya. Biasanya berapa orang? 15 orang. Paling dikit 10 orang. Kalau boleh tahu dari kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 7 sampai jam setengah 12. Ya. Terus apa saja tantangan terbesar yang pernah Anda hadapi? Hama-hama itu. Hama itu satu paling berat itu ular itu. Sudah pernah menemukan misalnya di sekitar situ ular?
Obatnya tuh mahal tuh. Kalau orang itu satu botol kecil itu 250.000 tuh. 250.000 Iya. satu botol. Satu botol ya, yang kecil obatnya. Yang paling mujarab. Terus berapa lama waktu yang Anda habiskan di ladang setiap hari? Berapa lama waktunya? Kalau ngobati ya 3 hari satu kali, 3 hari satu kali. Kalau 3 hari semprot gitu. Enggak setiap hari. Tidak setiap hari. Ya 2 hari semprot, 2 hari semprot. 2 hari semprot, 2 hari semprot. Ya. Terus bagaimana cuaca dan musim mempengaruhi hasil pertanian Anda? Itu kalau Masalah cuaca. bagus itu 3 hari hujan sekali, 5 hari hujan sekali. Kalau tiap hari hujan jelek, nggak bisa bagus. Kalau tidak pernah hujan tapi panas terus, itu apa mempengaruhi? Ya pengaruh juga itu. Ya hujan panas itu pengaruh. Kalau soal parahnya yang panas atau yang hujan ya? Lebih parah yang mana? Ya hujan itu kadang-kadang ada anginnya itu kencang, itu kan nggak bagus itu. Biasanya padinya pada iya ambruk kena angin. Ya. Terus apa yang paling Anda nikmati dalam pekerjaan sebagai petani? Yang paling dinikmati? Ya padi itu ringan tuh kalau padi itu. Kalau berambang itu susah. Boleh tahu kalau punya berapa hektar? Kasar 1 hektar itu kalau padi itu hasilnya ya minimal 5 ton, 5,5 itu paling bagus tuh. 5 ton itu kisaran harga berapa? Harga ini ya paling enggak 700 per kintal. Per kintal. Ya. 280 ya. Kalau satu saknya itu berapa, Pak? Kalau satu karung itu, satu karungnya bobotnya itu ya 70 gram. ton. Itu harganya kalau dijual? Kalau dijual itu kalinya tuh harga berapa? Tinggal bobotnya dikalikan harga itu. Oh, terus apakah Anda sering mengalami gagal panen? Nah, sering. Kalau hujan terus nggak bagus tanamannya itu ya, gagal. Kalau cara mengatasi gagal panen itu bagaimana? Nggak diatasi itu, tergantung tuh Allah yang ngatur tuh, nggak bisa diatasi. Apakah Anda sudah biasa kalau gagal panen? Sering. Bagaimana harga jual hasil pertanian memengaruhi pendapatan Anda? Itu kalau bagus ya hasilnya ya banyak. Kalau nggak bagus ya kurang, nggak bisa ada untungnya banyak. Biasanya kalau ada menjual itu dapat untung berapa persen? Kalau satu kintal itu kalau padi itu 780.000. Kalau gagal paling enggak itu 700 itu. Ini kembali ke tanaman jenis berambang Ya. Kalau berambang itu kisaran kalau panen dapat berapa itu? Kalau panen 1 hektar paling enggak itu ya ada 60-an juta. 60-an juta. Iya. Itu 1 hektar. 1 hektar. Ini lebih, ini kan mahal ini. Harganya 1 kilo kan 60.000. Jadi kalau panenan itu ya nggak bisa begitu, kurang, murah itu harganya. Ya. Kalau boleh tahu, kalau untungnya itu banyak berambangnya atau banyak yang Ya, padi? banyak berambangnya kalau sama-sama bagus. Kalau padi itu 1 hektar berambang 4 hektar itu banding hasilnya kalau pada sama-sama bagus tuh. Kalau padi 1 hektar berambang 4 hektar itu hasilnya sama.
Jadi Brambang yang bagus tuh. Kalau sama-sama bagus hasilnya. Kalau lahan sawah Brambang itu punya berapa hektar, Bapak? Ya 1,5 hektar. 1,5 hektar. Setengah hektar. Setengah hektar itu yang kerjakan Bapak sendiri atau Ya sama teman-teman. teman-teman? Ya, Berapa orang atau 15 orang. 15 orang sama? Terus, pernahkah Bapak mengalami gagal panen di Brambang? Sering gagal. Jarang bagus, sering gagal. Sering gagal. Susah, rawatnya susah. Masih enakan padi tadi. Iya. Apa yang Bapak lakukan jika terjadi serangan hama atau penyakit pada tanaman? Yang Anda lakukan? Sekali baru ditanam langsung disemprot. 2 hari langsung semprot lagi. Terus 2 hari lagi tersemprot lagi gitu. Bisa Berarti bagus. semprot tanda hari-hari itu. Hari-hari ya. Sejauh mana perubahan iklim memengaruhi kegiatan pertanian? Iklim itu kayak cuaca. Cuacanya itu kalau panas hujan jelek. Itu yang kalau mau cuaca yang bagus itu bagaimana? Ya terang, enggak hujan 5 hari enggak hujan, lalu 3 hari ada hujan, itu bagus. Itu bagus. Nah, kalau hujan terus panas terus ya jelek, harus disiram sama diesel itu. Pernahkah Bapak mendapatkan hasil panen yang bagus sejauh ini? Pernah, ada 2 kali ya. 2 kali. 1/4 hektar tuh dapat 35 juta. Itu 1/4. padi apa Brambang. Kalau yang padi itu yang stabil aja, nggak bisa bagus sama Brambang hasilnya. Terus bagaimana Anda mengelola sumber daya alam seperti air agar tetap efektif untuk pertanian? Kadang-kadang airnya tuh susah, baru 2 hari 3 hari sudah nggak ada air, lalu disedot sama jauh sama sedot itu, ambil di itu, sungai jatuh jauh. Berarti itu sumber airnya dari sungai mengalir ke Iya. sawah nih. Nggak ada sumber di tanah, nggak ada. Kalau misalnya hujan terus sampai banjir itu gimana? Ya jelek, nggak bisa bagus, jelek. Terus adakah kebijakan pemerintah yang menurut Anda membantu atau malah mempersulit kehidupan? Ya membantu tapi nggak bisa tepat, kadang-kadang telat, obatnya itu telat. Berarti membantu tapi telat Ya. Biasanya itu membantu dalam apa itu bantuannya loh? Ya, obat sama rabu itu. Rabi itu jenis apa? Macam-macam. Ada apa tuh? Tawon, ada puska, macam-macam lah rabutnya itu. Nah, ini apakah itu pemerintah sering membantu tapi telat? Sering itu. Sering ya. Nggak Berarti bisa tepat, nggak bisa. biasanya itu membantu dikasih gratis atau harganya turun atau bagaimana? Ya turun harganya, nggak Nggak pernah gratis. nggak pernah. Berarti cuma turun harga. Turun saja. harga, paman di toko 100.000, paling itu 80.000. Turunnya 20. Nah, Apakah Anda merasa cukup mendapatkan dukungan dari masyarakat atau pemerintah untuk bertani? Apakah Anda mendapatkan dukungan? nggak bisa cukup lah. Sering kerja sendiri, usaha sendiri, nggak bisa cukup. Kalau dari keluarga itu ada dukungan enggaknya, Pak? Dari keluarga untuk bertani ada dukungan? Dan nggak ada dukungan ya, awak sendiri nggak bisa, dari dukungan nggak ada, lainnya nggak ada. Kalau di dalam keluarga itu yang bertani itu siapa saja dalam keluarga? Banyak. Ada anak-anak yang bisa bertani, anak-anak
keponakan banyak. Punya sawah sendiri itu. Iya. Kalau nggak punya ya nyewa. Nyewa itu kisaran nyewa itu berapa? Kalau 1 hektar itu 15 juta. 1 hektar 15 juta. Iya. Terus apakah Bapak ini sudah pernah menggunakan teknologi modern untuk bertani? Enggak pernah. Belum pernah. Ya itu berambang sama padi. Terus kalau hijau lainnya itu pernah. Itu teknologi modern dimaksud seperti apa, Pak? Ya kalau sorghum itu ya modern tuh termasuk. Sorghum itu kan apa itu biayanya sedikit, hasilnya ada banyak. Sorghum tuh. Kalau doser itu, Pak? Kalau doser itu ada dari pemerintah tuh ada. Dari pemerintah. Ya ada. Itu Bapak menggunakan. Kalian itu kan digunakan misalnya kalau panen. Pernah itu kombi itu. Kombi. Pernah. Selain doser itu ada lagi, Pak? Nggak ada. Nggak ada. Ya, traktor tuh. Iya. Sudah pernah menggunakan? Pernah sering. Lahan-lahan itu kan traktor tuh. Terus apa manfaat yang Anda rasakan setelah mengadopsi teknologi pertanian terbaru kayak semacam tadi itu, traktor tadi itu? Ya, traktor. Yang Anda rasakan itu? Nah, itu mayar itu, nggak berat itu. Tenaga ringan itu. Berarti Ya. pekerjaan kalau pakai traktor semakin cepat. Cepat. Ya. Kalau dulu kan pakai apa itu dulu, Pak? Itu dulu. Bisa diceritakan yang dulu kalau Dulu tuh kerbau itu, maisau. Kerbau itu. Sekarang cara ada. pemakaiannya kerbau itu bagaimana? Ya tuh dibrujul, diluku, terus digaru lagi ditanam itu. Itu dipecot apa enggak? Iya, Dipecot. iya. Sudah pernah pakai kerbau dulu? Nggak pernah. Nggak pernah. Sebelum itu saya udah belum pernah. Pernah. Bapak tuh yang udah mati itu. Itu kisaran tahun berapa, Pak? Masih zaman pakai kerbau itu tahun berapa? Tahun 30-an 5 udah 35. ya, belum merdeka. Belum merdeka. Terus bagaimana Anda melihat perkembangan teknologi yang meningkat saat ini? Yang Anda lihat itu? Sekarang traktor, kombi, itu alat-alat berat itu. Ada lumayan. Tidak kayak dulu. Terus yang Anda rasakan bedanya zaman dulu sama sekarang kalau masalah bertani itu, coba bisa diceritakan kalau yang dulu sama sekarang. Sekarang ya nggak usah macul-macul, sekarang udah mesin semua, canggih ini sekarang. Kalau yang dulu, Pak? Dulu orang itu pada macul semua. Macul semua. Ya. Itu kalau dulu sama sekarang itu penghasilannya jauh berbeda. Jauh berbeda. Dulu tuh jarang-jarang asal hasil bagus kan. Sekarang bagus-bagus tuh. Dulu dikit hasilnya kurang. Nggak ada rabuk, nggak ada apa itu. Sekarang kan ada rabuk. Ini. Sekarang ini, Pak, ini kan masalah pemerintahan yang lagi ramai ini. Itu menurut Bapak itu pemerintahan yang sekarang untuk masalah pertanian bagaimana? Sekarang itu dikasih contoh bibit-bibit itu, bibit dari pemerintah itu. Dikasih bibit-bibit. Ya, bibit tapi ya beli murah. 1 kantong itu 5 kilo, harganya bayar itu 5.000. Itu satu kilo, satu kantong. Kantong isinya kan 5 kilo. Itu bibit-bibit apa aja, Pak? Bibit jirang 32. Bibit jirang. Jirang itu Padi. Oh, padi. Terus ini, Pak, apakah penggunaan teknologi tadi itu membantu mengurangi pekerjaan, kayak meringankan tadi itu? Ya bebannya ya Banyak. agak ringan. Semakin ringan ya? Ya semakin ringan ya. Nggak ada kayak dulu kan, makin ringan. Makin ringan.
Kalau saat ini sekarang loh bertani itu kalau cuaca saat ini tuh bagus apa enggak Pak? Ini kan bagus biasanya ini bagus ini. Kalau berambang itu bagus ini. Berarti bagus ini. Bagus. Jarang-jarang hujan. Berarti itu harus ada hujan ya ada panas, enggak Ya, dari hujan. Nah, terlalu hujan melulu terus Nggak ada panas terus enggak. Jarang-jarang hujan. Berarti imbang. Imbang, ya. Terus apakah Anda pernah mengikuti kepelatihan tentang pertanian? Ya pernah. Kadang-kadang kan ada dari Demak, dari pemerintah itu ada hadir di sana, di desa-desa itu. Itu yang dilakukan apa aja Pak? Ya masalah pertanian itu, kalau nanam sorghum, berambang dikasih orian bisa caranya bisa bagus. Berarti ditanya-tanya gitu. Ditanya-tanya kalau obat-obat Sudah pernah berapa kali ikut pelatihan itu? sering ditunjuknya sama orang dari Demak itu. Itu Anda sendiri yang datang atau dikasih tahu Satu teman kelompok. atau Satu kelompok. Satu kelompok berapa orang Pak? Ada 20 orang, ada 25 orang itu. Terus ini apakah penggunaan teknologi pertanian membantu mengurangi pekerjaan fisik? Kalau Anda menggunakan tadi itu traktor, mengurangi fisik enggak? Kan fisiknya enggak semakin Ya bebannya ada kurang. enggak kurang, berarti fisiknya Mayar. kalau dulu kan iya, dulu kan tenaga orang main semua. fisik. Ya, orang semua. Sekarang udah dikasih traktor terus agak ringan. Enggak berat. Ini kan Bapak kan kerjanya padi sama berambang. Iya. Itu sudah dari dulu memang padi berambang terus atau padi dulu atau berambang dulu? Mulai saya kerja tani itu terus berambang sama padi itu. Berambang dulu berarti? Ya padi dulu. Padi dulu. Ya, baru berambang. Itu Anda punya keinginan nanam berambang itu dari mana? Kok punya keinginan nanam berambang? Ya, dari daerah itu pasir itu. Pasir itu kan mayoritasnya berambang. Berambang. Nah, Anda ada lagi tertarik itu. dari situ? Ya, berambang paling Kabupaten Demak kan berambang pasir. Saat ini masih proses nanam berambang ini? Terus Masih. semuanya. Kalau hama-hama di berambang itu apa aja Pak? Ya ular itu. Ular Yang paling gawat itu ular. Ada lagi yang selain ular ada enggak? Nah, kalau cabuk-cabuk itu ringan obatnya, murah. Ular itu Kalau tikus itu Pak? itu kan susah. Nggak mau makan ngerusak itu tikus. Tidak mau makan tapi ngerusak. Biasanya Ganas. kan bisa di padi tuh Pak. Kalau Iya. tikus. Bisa tapi dikasih makan nggak mau makan ngerusak tanaman itu. Terus bagaimana Bapak ini mengelola keuangan dan pengeluaran dari hasil pertanian? Cara mengelola keuangannya? Ngelola itu ya kalau nanam belum ditanam itu beli bibit dulu, baru rabuk, obat. Kalau seterusnya itu ada kelebihan enggak, kalau enggak ada ya apa adanya itu di kerjaan itu. Kalau keuangannya itu Pak, dari hasilnya itu dipakai apa itu? Nah, Cara itu. mengelolanya tadi. Berarti Berarti tanam lagi. Iya, tanam lagi. Kalau ada hasilnya kelebihan ya disimpan, kalau enggak ada ditabung ya. itu. Iya, kalau enggak ada ya apa adanya di. Tapi biasanya Rawat. hasilnya itu masih ada lebihnya, ada sedikit atau pas-pasan? Enggak pasti. Enggak pasti. Kadang-kadang kan harga murah. Kalau harga mahal tuh ada kelebihan, kalau enggak murah tuh malah tambel pada bahasanya. Tambel. Terus ini, apakah Anda memasarkan hasil pertanian langsung ke pasar? Pernah atau enggak? Ada bakul itu, bakul yang mau cari dagangan itu kan di desa-desa kan banyak, nggak usah di pasar. Bisa di pasar, berarti di bakul tadi itu? Iya, bakul. Penebas itu kan di sawah-sawah. Bisa dia kisaran itu membeli harga berapa? Nggak pasti, Bakulnya. tinggal berambangnya itu
bagus enggak. Kalau enggak bagus ya jelek tuh ya murah. Kalau benar-benar bagus ya mahal gitu. Biasanya Anda menjual itu seharga berapa? Yang sering gitu loh. Kalau yang bagus ya mahal. Kalau yang jelek itu ya enggak kurang harganya. Berarti tadi penjualnya di bakul tadi, Pak. Iya. Terus ini harapan Bapak terkait harga jual hasil pertanian di pasar lokal. Ya bagus gitu ya. Enggak mahal. Kan ongkosnya kan mahal. Ongkosnya kita kisaran berapa, Pak? Ongkosnya itu. Ongkosnya itu paling enggak itu kalau 1,5 hektar itu paling enggak 20.000, 20 juta. 20 juta. Iya. Ongkosnya itu belum bibitnya. Bibitnya sekarang kan 1 kilo kan sudah juta. Iya, tidak ewu ya. Tidak ewu ya. 60.000. 60.000 ya. Boleh Pak ceritakan proses menanam brambang itu dari awal sampai akhir. Pertama itu dibujul, di luku langsung rata langsung disirami sedot, langsung ditanami. Ya. Itu nunggu berapa bulan, Pak, ditanam itu? Enggak usah, bulan-bulan enggak. Kalau sudah jadi ya harus terus ditanam itu. Langsung disemprot enggak, Pak? Pertama semprot itu obat-obat itu. Ya enggak ada mahnya itu. Semprot dulu. Biasanya kalau brambang itu panennya itu berapa lama? 2 bulan udah panen. 2 bulan udah panen. Brambang kalau padi 3 bulan. Duluan brambang merah itu. Duluan brambang berarti. Ya. Terus ini Pak, sejauh mana pengaruh harga pasar terhadap kesejahteraan petani desa? Ya harga pasar kalau banyak ya turun harganya. Kalau nggak ada barang tuh harga naik. Tuh pasar itu namanya pasar itu. Pernahkah Bapak ini pas di sawah itu kejadian yang kayak misalnya kecelakaan lah di area sawah situ? Jarang ada. Ada teman Bapak yang pernah gitu? Nggak ada. Itu tergantung tuh perhatian ya. Awak sendiri ya. Kalau kecelakaan apa aja itu nggak ada. Jarang berarti ya? Jarang. Terus apakah Anda melihat adanya perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat? Adakah perubahan dalam kehidupan ini ya, masyarakat? Ada sedikit-sedikit lah, nggak terus lalu. Kalau brambang itu kan ada untung dikit-dikit, nggak banyak tapi ada perubahannya. Sama dulu kan, sekarang kan beda, ada perubahan dikit-dikit lah. Terus seberapa besar peran petani itu, Pak, dalam menjaga kelestarian alam? Perannya petani itu loh dalam menjaga kelestarian itu apa? Kelestarian ya itu kalau bagus ya, saat sebelumnya ditanam itu disemproti itu obat-obat itu biar bagus. Tanaman itu, tanaman apa aja itu kalau disemproti sebelumnya ditanam tuh harus diobati dulu biar bagus. Iya. Ada pesan-pesan, Pak, atau motivasi pesan untuk anak-anak muda di zaman sekarang ini yang mau bertani itu? Nggak ada. Biasanya kan anak muda disuruh bertani kan pada nggak mau. Nggak ada sekarang, nggak ada. Anak muda sekarang itu nggak ada yang bertani, nggak ada. Berarti beda sama zaman dulu. Kalau zaman dulu kan kerjanya tani semua. Sekarang anak muda itu pada luar Jawa sana jauh. Kalau ini di desa Bapak tadi mana, Raji ya? Iya. Apakah banyak anak-anak muda juga yang bertani? Apakah tidak ada? Sekarang orang-orang yang tua-tua itu yang tani. Berarti orang-orang tua saja. Iya. Yang anak-anak muda itu pada kemana? Merantau dari sana, di luar Jawa sana. Berarti pada merantau semua? Iya.
sekarang nggak mau. Susah. Terus ini Pak, harapan Bapak ke depan untuk para petani desa. Harapannya ke depan loh untuk para Harapannya petani. ya biar bagus, harganya biar bagus, stabil, nggak turun naik turun, nggak, biar bagus Berarti terus. biar stabil harganya di situ. Iya, itu harapannya itu. Kalau misalnya enggak stabil itu bagaimana Pak? Kadang-kadang kan bagus kan harganya turun, kalau bagus kan mesti naik tuh. Sekarang turun naik kan Berarti bagusnya itu harus stabil. nggak stabil, nggak naik turun kan susah. Ini Pak, sekarang saya mau tanya, kalau di ladang atau di sawah itu yang paling Anda tidak nikmati itu, kan tadi sudah dinikmati, sekarang yang tidak dinikmati apa Pak? Ya kalau nggak dinikmati itu kadang-kadang nanam itu nggak bisa bagus, nggak bisa ada panennya, itu nggak bisa dinikmati. Kalau dinikmati kan hasilnya kan bagus sih. Kalau kadang-kadang ditanam jelek, nggak bisa ada hasilnya kan, nggak bisa panenan, nggak ada. Itu hasilnya kan nggak bisa dinikmati itu. Biasanya Bapak itu membawa hasil panen padi ke rumah itu berapa karung itu Pak? Banyak. Kalau biasanya itu setengah hektar itu ada 50 karung. 50 karung. Ya, setengah hektar. Itu perjalanan ke rumah itu diantar pakai kendaraan atau mobil, truk. Ada yang ngojek. Oh, ada yang ngojek. Itu ngojek itu dibayar berapa? Iya, satu karung itu 7.000. 7.000. Ya, satu karung. 7.000 dikali berapa itu karung? Ya kalau 50 ya 7 kali 5. 35. Itu contohnya. ojeknya itu satu orang atau banyak orang. Satu tim ojek itu. Berarti itu satu tim, satu orang dibayar satu-satu atau satu timnya kayak 35? Kalau hitungannya itu satu karungnya ya 7.000. Berapa karung tinggal kali. Ya. Kalau pama 50 karung ya tinggal 7 kali 5 itu. Bayarnya itu. Pernahkah Bapak mendapatkan hasil panen yang tidak sebanyak tadi, misalnya yang agak turun berapa karung? Sering. Kadang-kadang ada dapat 25 karung. 25 karung. Nah, kan setengah jelek. tadi. Ya, kadang-kadang jelek. Itu penyebabnya apa Pak? Kok bisa dapat merosot? Hama, kakan hama itu nggak bisa diatasi. Kadang-kadang padinya tuh ambruk, kena angin, itu kan hasilnya kan kurang, nggak bisa bagus. Berarti tadi itu yang hasil panen yang paling besar tadi itu 60 karung. Ya 50 50 karung itu setengah hektar tuh bagus. Kalau yang berambang itu setengah hektar itu paling enggak 100 juta kalau bagus. Kalau bagus harus juga. Iya, lipat kalau sama harganya padi itu. Pernahkah Anda mendapatkan hasil berambang yang bagus Pak? Pernah 2 kali itu, seperempat hektar itu ada dapat 40 juta pernah, 35 juta pernah, 2 kali. Tapi menurut Bapak enakan yang tadi yang mana, enakan padi atau berambangnya? Nah, enak padi kan rawatnya kan mudah, nggak susah, makanya bawang merah. Enakan padi. Coba lagi ini Pak, kasih pesan motivasinya untuk anak muda zaman sekarang. Anak muda zaman sekarang itu nggak mau pada pekerjaan tani, nggak mau, susah. Enakan merantau di luar Jawa itu. Kalau anak Bapak sendiri itu pada merantau atau itu dari luar Jawa semua. Di luar Jawa semua berarti? Iya. Di daerah mana itu Pak? Daerah Kalimantan Barat sama Sulawesi Selatan. Oke, melalui kisah-kisah yang kita dengar hari ini tadi, kita semakin sadar bahwa kehidupan petani desa bukanlah hal yang mudah. Mereka adalah pahlawan yang bekerja tanpa lelah di bawah terik matahari, menghadapi berbagai tantangan, mulai dari cuaca yang tak menentu hingga hama juga tentunya, dan ketidakstabilan harga pasar. Namun meski segala kesulitan itu,
mereka tetap berjuang demi ketahanan pangan kita semua. Sekian podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.